Assalamualaikum, selamat datang di kuliah organisasi komputer. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang dasar pemrograman level mesin, yaitu mengenai operasi aritmetik pada bahasa assembly. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Ada banyak contoh operasi aritmetik yang digunakan pada bahasa assembly, di antaranya kita lihat di sini adalah load effective address. Ya, sintaksnya sebagai berikut, lea, source, destination, di mana Q ini menunjukkan kita bekerja pada arsitektur 64 bit. Jadi kalau ada instruksi diakhiri dengan Q, itu berarti tandanya kita di arsitektur 64 bit. Lea ini analognya pada bahasa C itu seperti ampersand ya. Jadi pada dasarnya lea ini adalah operasi yang melakukan perhitungan kepada alamat, kemudian hasil perhitungan alamatnya itu di-assign ke suatu register. Kalau dalam bahasa C, ampersand ini kan kita ingin mengetahui alamat yang ditunjukkan oleh suatu pointer. Ya, jadi pointer ini menunjukkan alamat mana yang ditunjukkan oleh pointer ini. Misalkan P sama dengan ampersand X gitu ya. Nah, kalau dalam operasinya itu seperti ini. Ini diberikan contoh, misalkan kita mau menghitung X dikali 12. Ya. Ini dalam bahasa assembly akan diterjemahkan menjadi seperti ini contohnya ya. Jadi lea RDI, RDI, 2 dalam kurung gitu, RAX. Ya. Kemudian sal 2, RAX. Ya, lea ini cara kerjanya mirip dengan instruksi move yang sudah kita lihat sebelumnya. Jadi kalau gini lea RDI RDI 2 ini kayak move RDI RDI 2 cara menghitungnya. Ya, jadi yang RDI, 2 ini berarti faktor skala 2 ya. Jadi apa yang ada di dalam RDI dikalikan 2, kemudian ditambahkan ke dalam uh, yang ada di RDI, yaitu dirinya sendiri, tambahin satu lagi dengan dia gitu. Berarti ini lea RDI, RDI, 2 ini berarti mengalihkan apa yang ada di RDI dikali 3 berarti. Nah, dalam hal ini yang ada di RDI adalah variabel X. Ya. X ini berarti dikali 3. Kemudian di-assign ke RAX. Nah, X yang ada di RAX ini kemudian dapat operasi SAL, Shift Arithmetic Left. Ya, berarti kalau dalam deretan biner digeser 2 posisinya ke kiri itu sama dengan dikali 4. Maka X yang ada di RAX ini dikali 4. Ya. Sorry, di sini udah jadi 3X ya. Ini udah jadi 3X. 3X karena kan ini tadi X dikali 3 masuk di RAX ini udah 3X. Jadi 3X dikali 4 sama dengan 12X. 12 kali X. Ya, ini ya, X kali 12 ya. Oh, ini ada penjelasan juga. Ya, X ditambah X kali 2, berarti sama dengan 3 kali X, kemudian digeser 2 atau dikalikan 4, menjadi 12 kali X. Ini contoh operasi aritmetik yang lainnya, dan ini namanya lebih intuitif ya. Misalkan di sini ada add untuk penambahan, subtraction, pengurangan, imul untuk multiplication atau perkalian, shift arithmetic left ya, yang tadi shift memanfaatkan karakteristik deretan binari ya, dan seterusnya ada XOR, AND, OR ya. Yang perlu diperhatikan adalah urutan argumennya, jangan sampai terbalik karena nanti hasil perhitungannya juga akan salah, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini contoh operasi yang membutuhkan hanya satu operan, yaitu destination saja, tidak perlu source. Misalkan increment, decrement, ya, termasuk negasi dan node. Ya, ini hanya butuh satu operan ya, satu input gitu. Ini adalah contoh dari operasi aritmetik tadi yang menggunakan lea. Di sini diberikan suatu fungsi arit yang melakukan perhitungan, ini perhitungan acak aja ya, sebagai contoh. Ini di mana ada variabel T1 sama dengan X tambah Y dan seterusnya. Kemudian diterjemahkan menjadi bahasa assembly. Ini C-nya. Di sini diterjemahkan menjadi assembly-nya. Ya, di bahasa assembly kita lihat yang perlu diperhatikan adalah ternyata terjemahan dari bahasa C ke assembly oleh compiler tidak serta-merta langsung menggunakan fungsi yang eksplisit. Misalkan di sini perkalian ya, tidak serta-merta dia langsung menjadi multiplication imul misalkan gitu. Karena kita lihat di sini ada dua perkalian, Y kali 48, T2 kali T5, tapi di sini hanya ada satu imul yang digunakan. Ya, dia malah menggunakan banyak lea. Sini. Hal ini karena compiler akan menggunakan proses yang paling efisien dalam menjalankan instruksi yang diberikan. Ya, untuk mencapai hasil yang diinginkan dari instruksi yang diberikan, dia akan menggunakan proses yang paling efisien. Maka dia mengakali ya dengan operasi aritmetik yang bisa lebih cepat menghitung daripada
secara harfiah langsung diterjemahkan. Bisa jadi itu nanti akan menggunakan clock yang lebih banyak dan tidak efisien. Ini contoh yang lebih detail ya, di mana kita lihat di sini misalkan penambahan dua variabel ya diterjemahkan ke bahasa assembly di sini dengan menggunakan lea. Ya, dua variabel di sini RDI dan RSI isinya kan kita lihat ya RDI isinya X, RSI isinya Y, tambahkan dengan lea ya. Yang sintaks sudah jelaskan sebelumnya. Tambahkan kemudian hasil penambahannya di assign ke RAX ya. Gitu juga kita lihat di bawahnya juga begitu. Ini untuk menambahkan secara sederhana hanya add aja dari RAX tadi ini T1 yang berarti ini ya. T1 ditambahkan dengan RDX isinya Z berarti ya. RDX nih. Gitu. Yang menarik kita lihat di sini misalkan ini ya. Y dikali 48 T4 ya. T4 ini kita lihat itu diwakili dari sini. Ya. Jadi Lea RSI 2 desain ke RDX mirip dengan contoh sebelumnya, ini berarti 3 dikali variabel yang diisi di RSI yaitu Y. Berarti Y kali 3 disemai di RDX kan. Ini sudah jadi 3Y di dalam RDX. Maka 3Y di dalam RDX ini kemudian di shift arithmetic left sebanyak 4 ke kiri. Kalau dalam posisi biner digeser 4 ke kiri berarti sama dengan dikali 16. Maka RDX yang isinya 3 kali Y kemudian dikalikan lagi 16 akan jadi 48 kali Y. Ya, ini salah satu contoh mengefektifkan operasi. Ya, hanya dengan lea dan shift arithmetic left sudah memperoleh hasil yang diinginkan oleh instruksi ini. Begitu juga dengan yang lain ya. Contoh di sini juga menggunakan lea ya untuk menghitung T5. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa compiler itu menggunakan jalan yang paling efisien untuk menjalankan instruksinya. Ya. Demikian penjelasan singkat mengenai operasi aritmetik dan contohnya pada bahasa assembly. Diharapkan teman-teman dapat menggali lagi lebih banyak contoh-contoh referensi ya yang tersedia sehingga dapat memperdalam pemahaman. Terima kasih atas perhatiannya.